dari SMK Negeri 1 Lembang mempunyai tugas tentang membongkar pasang komputer dan juga menjelaskan tentang komponen-komponen komputer. Sebelum itu, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yosua Gia dan jurusan karir saya yaitu Teknik Komputer dan Jaringan. Perkenalkan, nama saya Titinya Zaluku. Perkenalkan, nama saya Supriyani Zaluku. Perkenalkan, nama saya Karol Sutria Zaluku. Perkenalkan, nama saya Dian Pilase. Perkenalkan, nama saya Novius Jendrate. Dan perkenalkan, nama saya Rio Berkatzai. Untuk itu, janganlah kemana-mana, tetaplah saksikan video kami selanjutnya. Oke, pertama-tama kami akan membuka casing yang melekat pada komputer ataupun yang melindungi komputer, komponen-komponen, dan juga akan terbuka baut yang melekat pada komputer. Untuk itu kami akan membuka baut yang melekat pada komputer. Oke teman-teman, inilah namanya hard disk. Hard disk adalah tempat penyimpanan segala macam data, file, serta dokumen virtual seperti dokumen PDF, MP3, dan lain-lainnya. Dengan fungsi hard disk dalam penyimpanan sebagai file tersebut, maka bisa dibilang hard disk adalah nyawa bagi pengguna dalam komputer. Jadi, salah satu hardware yang digunakan untuk penyimpanan data. Oke, setelah kita melepas hard disk, langsung saja kita membuka RAM. Oke teman-teman, ini namanya adalah RAM. Pada dasarnya, RAM adalah memori jangka pendek komputer, yang artinya jika komputer mati maka RAM akan tidak berfungsi. Kita sudah membuka yang namanya hard disk dan RAM. Sekarang kita akan membuka CD-ROM-nya. Teman-teman, ini adalah CD-ROM. CD-ROM adalah perangkat pemrosesan data yang berfungsi membaca sekaligus membrowsing data berupa film dokumen, foto, audio, hingga video. Baik teman-teman, setelah kita membuka hard disk dan RAM dan CD-ROM, maka kita akan membuka kap di bawahnya, yaitu tempat suara. Setelah itu kita akan membuka baut-baut yang ada yang melekat di bagian kap komputer ini. Siap, kita buka. Jadi ini casing motherboard adalah yang melindungi komponen-komponen yang ada di atas papan motherboard dan yang mencegah dari kerusakan, kotoran ataupun debu. Baik teman-teman, ini adalah port. Fungsi utama port adalah mentransfer data dari perangkat eksternal dan internal ke perangkat komputer. Baik, ini adalah heatsink. Heatsink adalah alat pendingin yang paling sering digunakan. Biasanya, kipas dipasang pada casing,
prosesor atau VGA. HSF memiliki sistem kerja yang lebih baik dari Hyacinth. Saat ini, HSF menggunakan teknologi heat pipe, yaitu pipa tembaga kecil untuk transfer panas menggunakan konsep kapilaritas. Oke teman-teman, ini adalah soket RAM. Soket RAM, sesuai namanya, bagian ini berfungsi untuk sebagai tempat meletakkan RAM. Saat ini, untuk jenis motherboard baru sudah menggunakan tipe DDR3. Oke teman-teman, ini yang namanya adalah prosesor pada komputer. Jadi, prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer. Jadi, prosesor ini digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas atau perintah pada komputer. Baik teman-teman, ini adalah CMOS. CMOS adalah sejumlah kecil memori pada motherboard komputer yang menyimpan pengaturan basis, input ataupun output sistem ataupun disebut dengan BIOS. Teman-teman, ini adalah motherboard. Fungsi motherboard adalah sebagai tempat memasang semua hardware yang ada pada komputer. Bagi teman-teman, ini adalah kabel ID. Kabel ID adalah memiliki fungsi utama untuk menghubungkan perangkat penyimpanan data seperti hard disk, drive, dan CD atau DVD drive ke motherboard pada komputer desktop. VGA card adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. VGA card juga sering disebut sebagai kartu grafis. VGA card digunakan untuk merujuk ke revolusi layar 640 kali 480 terlepas dari produsen perangkat keras kartu grafis. Baik teman-teman, ini adalah loudspeaker yang merupakan sebuah perangkat yang membantu untuk mengeraskan suara. Oke teman-teman, ini adalah namanya LCD. Jadi LCD ini adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menampilkan suatu ukuran, besaran atau angka sehingga dapat dilihat dan diketahui melalui tampilan layar kristalnya. Jadi penampilan gambar atau objek yang telah dikelola dan proses komputasi di sistem operasi komputer.